Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian dalam mata kuliah kita Tauhid secara daring ya. Nah sebelumnya sebelum Bapak sampaikan materi hari ini, Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan kedua ini Bapak mungkin terlebih dulu mengulang materi yang kemarin. Itu ada beberapa istilah tentang akidah ya. Jadi kadang-kadang disebut akidah, kadang tauhid ya. Nah ternyata memang ada kemiripan istilah itu. Yang pertama ada disebutkan dengan istilah iman ya. Jadi pokoknya urusan yang berkaitan dengan keimanan itu akan dibahas dalam materi akidah ataupun tauhid. Nah kemudian di dalam yang lain kadang-kadang juga disebut ada istilah usuluddin ya, ilmu usuluddin gitu. Jadi pokok-pokok agama. Nah ternyata di dalamnya dibicarakan itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah akidah, yang kedua apa itu iman, dan apa itu tauhid ya. Jadi ketiga-tiganya itu ya mirip lah pokoknya. Jadi sama saja ketika berbicara tauhid ataupun iman atau akidah. Yang jelas ketiganya itu adalah pokok-pokok agama ya, sehingga disebut dengan istilah usuluddin. Kemudian ada ilmu kalam. Nah ini juga sama saja di dalamnya adalah tentang hal itu. Kemudian terkait dengan ruang lingkup pembahasan akidah ataupun tauhid ini sebenarnya banyak ya sistematika yang bisa bisa menjadi rujukan kita untuk belajar akidah ataupun tauhid. Nah, kemarin ini Bapak sebutkan ada kita mengambil ruang lingkup pembahasan yang dikemukakan oleh Imam Hasan al-Banna. Beliau mengungkapkan bahwa ruang lingkup pembicaraan akidah itu atau tauhid itu dikelompokkan di dalam 4 kelompok bahasan. Yang pertama adalah menyangkut tentang ilahiyat. Nah, di dalam ilahiyat ini pembahasannya adalah tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan, baik wujud, sifat, nama, dan perbuatan Allah dan lain-lain. Nah, itu ilahiyat namanya. Kemudian ada kelompok kedua namanya disebut dengan nubuat. Ya, nubuat ini pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Kita mengenal sifat-sifat nabi dan rasul yang wajib. Kita mengenal ada mukjizat. Kita mengenal ada karamah dan lain-lain ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kenabian ini. Kemudian yang ketiga adalah masalah ruhaniyat, yaitu pembahasan alam metafisika atau kita sebut saja dengan makhluk ciptaan Allah yang gaib buat kita, yaitu seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain-lain. Itu dibahas dalam babnya ruhaniyat. Kemudian yang keempat namanya sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat
sam'i atau wahyu Allah, yaitu Quran dan sunnah, ya. Seperti misalnya kita mengenal alam barzah, ada akhirat, ada azab kubur, kiamat dan tanda-tandanya, surga, neraka dan lain-lain. Itu dibahas dalam materi sam'iyat. Nah, di samping itu ada juga yang dikenal dengan sistematika yang kita kenal mungkin di bangku sekolah, ya, dari sekolah dasar. Pembahasan tauhid atau akidah ini bisa juga mengikuti sistematika arkanul iman, ya, atau rukun iman yang 6 itu, ya. Nah, kemudian bisa juga melalui sistematika asmaul husna, bisa juga. Nah, kemudian ada lagi yang berkembang di lingkungan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Mereka mengenal belajar tauhid itu melalui sistematika sifat 20, sama saja. Nah, asalkan dengan catatan belajar sifat 20 itu tidak boleh kita membatasi sifat Tuhan itu hanya 20, ya. Itu hanya sistematikanya saja untuk memudahkan alur berpikir kita, untuk memudahkan. Nah, jadi cukup banyak, ya, cara belajar ini. Kemudian, nah, hari ini kita membicarakan sedikit saja, yaitu tentang sumber akidah Islam ini. Sumber akidah Islam itu hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis yang sahih. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasul dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini, dan diamalkan. Nah, seringkali orang memunculkan ada namanya akal pikiran. Nah, akal pikiran manusia ini tidak boleh menjadi sumber akidah, ya, tidak boleh. Nah, tetapi fungsi akal ini hanya untuk memahami nas yang terdapat di dalam 2 sumber tersebut. Hanya untuk memahami saja. Selebihnya tidak boleh, ya. Jangan apalagi sampai dijadikan sumber. Nah, akibatnya di tengah kehidupan masyarakat dunia sampai saat ini, karena mohon maaf, ada sebagian orang yang menggunakan akal pikiran sebagai sumber akidah, maka terjadilah bias yang sangat jauh, ya. Seakan-akan agama itu bisa diakal-akali. Nah, mungkin untuk kita di Indonesia ini khususnya itu kita mengenal ada istilah agama oplosan. Agama oplosan itu mereka mencampur antara, ya, macam-macam agama, ada Yahudi, Nasrani, Islam digabung jadi satu, sehingga namanya macam-macam. Kemudian, ya, banyak lagi lah kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan agama juga, tetapi yang jelas sumbernya bukan lagi dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena sudah melenceng dari hal itu. Jadi, nah, kenapa akal tidak boleh menjadi sumber akidah ini? Karena kemampuan akal manusia ini jelas sangat terbatas. Nah, sedangkan kehidupan manusia ini ada 2 sisi, ada kehidupan yang nyata, ada yang kehidupan yang sifatnya ghaibiyah. Nah, yang nyata itu yang nyata saja ternyata manusia banyak yang tidak mampu. Nah, seperti sekarang ini kita berada dalam situasi pandemik COVID, ya. Sebenarnya COVID, ya, virus
yang disebut dengan apa corona ini sebenarnya dia adalah makhluk yang nyata saja, cuma sangat kecil bendanya sehingga mata kita manusia tidak bisa melihat kecuali pakai alat tertentu yang bisa melihat makhluk itu. Ya. Nah, apalagi hal yang sifatnya gaib. Yang gaib ini yang sama sekali kita tidak mengetahui. Tapi itu bisa terjadi karena bisa terjadi dengan penjelasan dari Allah. Ya. Jadi akal sangat terbatas untuk memahami hal itu. Jadi karena keterbatasan itulah tidak boleh menjadi sumber akidah. Ya. Nah, mungkin hanya sampai di situ saja untuk pertemuan kita yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.